Halo semuanya, welcome back to my channel di Folder Trader YouTube. Di video kali ini gue mau sharing point of view gue terkait Bitcoin. Seperti yang kita tahu semua kalau ya Bitcoin lagi fase bearish trend sejak topnya di 2025 Oktober kemarin. Sekarang pertanyaan banyak orang sebenarnya. Jadi kalau sampai banyak orang berarti ini adalah pertanyaan 1 juta dolar. Pertanyaan 1 juta dolarnya adalah kapan Bitcoin bottom? Sampai kapan bear marketnya? Nah, gue pribadi akan bikin analisa Bitcoin kapan bottom versi gue pribadi dengan hitung-hitungan gue, dengan berbagai macam alasan, dan gue akan lihat top dan bottom di cycle sebelumnya gitu. Gue juga pakai metode ICT dan melihat liquidity-nya ada di mana. Jadi ini adalah analisa gue pribadi. Gue juga bukan penasihat keuangan, jangan ikut-ikutan, dan video ini cuma buat sharing-sharing aja. Balik lagi, ini kan YouTube jurnal buat gue pribadi sebenarnya. Dan ya balik lagi, gue bisa aja salah. Dan terakhir jangan lupa do your own research. Oke. Langsung aja kita mulai. Kapan Bitcoin akan bottom? Ya. Nah, oke. Gue pribadi akan bilang idealnya bottom tuh berada di Agustus, September, Oktober. Ini nih. Nah, pertanyaannya adalah kenapa gue bisa bilang di bulan tersebut gitu. Nah, gue ngitung berdasarkan top dan bottom dari cycle sebelumnya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, topnya itu terjadi di 17 Desember. Di cycle ke berapa ya? Ketiga ya kalau nggak salah. 17 Desember, bottomnya terjadi di 15 Desember. Berada di bulan yang sama. Terus 10 November 2021, bottomnya di 21 November 2022. Dan terakhir berada di topnya di 6 Oktober 2025 ya. Gua memprediksi ya, asumsi gue pribadi akan jatuh berada di area Agustus, September, Oktober kayak gitu. Menurut kalian bottomnya gimana? Kalau buat gue pribadi ya idealnya tuh di bulan Oktober ya enggak gitu, karena ketemu nggak polanya, top dan bottom terjadi di bulan yang sama ya. Kalau kalian bisa lihat Desember, November, Oktober. Nah, menurut kalian gimana? Kalau gue pribadi idealnya di bulan Oktober gitu. Cuma kalau kalian perhatiin masih berada di bulan yang sama, cuma tanggalnya doang yang beda. Kalau kalian ya 17-15, 10-21, 6, nggak tahu nih nanti akan terjadi di Oktober apa enggak gitu. Makanya gue bilang gue berpendapat pribadi ya, bottom gue idealnya itu, gue balik lagi, gue bisa aja salah gitu. Gue bisa aja salah, gue bottomnya tuh pengen berada di Oktober gitu. Gue bisa aja salah, makanya gue kasih buffer 2 bulan sebelumnya, yaitu Agustus, September, Oktober. Jadi gue akan dollar cost averaging di Agustus, September, Oktober. Itu waktunya kalau ngomongin kapan bottom buat Bitcoin. Itu kalau dari sisi waktu. Oke. Sekarang kalau dari sisi harga, di berapa harganya? Nah, gue sendiri kepengennya ya, yang sangat ideal buat gue pribadi ada di harga sekitar 47.500 sampai 38.500. Kenapa gue kok bisa nyebut angka segitu gitu? Karena balik lagi, gue bikin projection pakai standard deviation, di -2. Kalau kalian bisa lihat ya, -2 sampai -2,5, 3,5, dan terakhir 4,5 sampai 4,5, 4,5 ya. -4 sampai -4,5 ya.
Bang, kenapa kok di minus 35? Ini nggak common sebenarnya ya. Biasanya kan di projection tuh biasanya di minus 2 atau di minus 4 jadi target projection gitu. Kenapa ini gue pertimbangkan menjadi salah satu liquidity yang sangat menarik buat gue lihat. Kenapa? Karena di cycle berikutnya kalau kalian perhatiin itu berhenti di minus 3. Makanya gue ngambil minus 3 juga di sini. Ya, kalian bisa lihat ini bottomnya di minus 3 berada. Nah, itu kalau kalian lihat makanya gue itulah alasan gue kenapa minus 3,5 itu gue pertimbangkan menjadi salah satu area yang gue akan pantau kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat nih, gue memproyeksikan pakai the standard deviasi itu gue udah tandain 3 level yang warna merah nih. Yang ini 74.000, yang kedua 49.000, yang terakhir di 38.000. Tapi bang, 74.000 udah kena. Pertanyaannya apakah gue sudah masuk? Jawabannya belum. Kenapa? Karena secara waktu itu tuh belum ketemu nih. Belum ketemu. Kan tadi gue udah sempat bilang ya sebelumnya kalau waktu yang buat gue ideal tuh adalah Agustus, September, Oktober. Ketika harga yang gue pengen sudah ketemu dengan waktunya, gue baru akan masuk. Jadi secara harga ini belum ketemu dengan waktunya, gue pengen ya balik lagi, gue pengen dia ketemu di sekitar minus 3,5 atau minus 4 area situlah kayak gitu. Oke, itu kalau dari segi waktu dan harga. Sekarang analisa terakhir gue adalah gue melihat drawdown Bitcoin dari cycle-cycle sebelumnya gitu. Seperti yang kita tahu ya, kalau 2018 drawdownnya itu sampai 84% nih, kalian bisa lihat. 2022 tuh 77% drawdown. Nah sekarang di 2026 drawdown sampai berapa? Gue pribadi target sekitar 69 persen drawdownnya gitu. Seperti yang kita tahu ya, makin gede market cap, semakin rendah volatilitasnya. Ini market capnya masih berapa dolar nih? Masih kecil. Ini juga ya masih udah mulai naik. Nah ini makin naik. Jadi kalau ditanya drawdown sampai 77%, wah gue sih lebih ngelihat yang 69% kalau gue pribadi gitu. Harusnya sebelum 84 ke 77, dari 77 ke 69, harusnya hitung-hitungan itu masih masuk akal gitu. Jadi 69% jadi drawdown Bitcoin di 2026 tuh masih masuk akal sebagai target bottom buat gue pribadi ya. Jadi kesimpulannya adalah gue pribadi akan tunggu di bulan Agustus, September, Oktober dengan harga 47.500 nih di minus 3,5 47.500 sampai 38.500. Balik lagi ya, itu di bulan Agustus, September, Oktober. Tapi apakah gue bisa salah? Sangat bisa. Kenapa ya? Ya kalian tahu lah kondisi global nih emang amat sangat tidak menentu ya. Dari perang, dari Trump, dari macam-macam gitu. Tapi apakah langsung terbang? Ya bisa aja gitu. Jadi balik lagi, gue bisa aja salah. Amat sangat bisa salah gitu. Lalu pertanyaannya, kalau terbang duluan dari waktu yang belum ditentukan tuh gimana? Gue pribadi ya nggak apa-apa kalau terbang duluan. Gue masih bisa trading. Ini adalah skenario ideal untuk investasi Bitcoin gitu, bukan trading ya. Jadi investasi Bitcoin di harga yang menurut gue murah, dan gue mencoba memprediksi bottomnya di mana. Kurang lebih begitu guys. Ya. Jadi menurut kalian kapan Bitcoin akan bottom dan di harga berapa? Kalau kalian punya versi kalian sendiri, tulis di kolom komentar versi kalian, oke? Gue berharap analisa gue bisa memberi insight atau bisa memberi
apa ya, pandangan barulah gimana caranya gue melihat market melalui metode ICT ini. Oke, kurang lebih gitu aja. Gue Folder Trader undur diri. See you next time. Thank you. Bye.